Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Prabowo Subianto memperhitungkan sosok Gibran sebagai salah satu ikon anak muda favorit. Apakah ini sebetulnya kode Prabowo akan memilih Gibran daripada Caimin? Kita akan diskusikan dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen Bara JP Rally Regan, dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Gus Jazil, Mas Rally, Mas Toto. Malam. Selamat malam. Baik. Malam. Apa kabar? Saya ingin minta pendapat Gus Jazil terlebih dahulu. Ini kelihatannya yang paling penting untuk kita dapatkan perspektif lebih awal ini ya. Gus Jazil, kalau kita mendengarkan diksi Pak Prabowo, bukan usia, jiwanya yang penting. Tanggal 10 Agustus kemarin saat ditanya awak media soal peluang Gibran mendampingi dirinya di Pilpres, ini seakan menjadi sinyal bahwa memang Pak Prabowo ada keinginan agar Gibran menjadi wakilnya. Nah, ini PKB apakah tidak merasa jatahnya atau ketakutan lah jatahnya diambil oleh orang lain? Yang jelas PKB tetap akan pada tegak lurus pada muktamar, bahwa muktamar memberikan mandat agar Gus Muhaimin maju menjadi presiden atau wakil presiden. Itu satu, karena itu adalah bagian penting ketika PKB harus membangun koalisi dengan partai-partai manapun, termasuk dengan Gerindra. Yang kedua, terkait pengandaian tadi, PKB tentu tidak akan azan dulu sebelum waktunya. Kita tidak akan bersuara dulu sebelum waktunya datang. Jadi yang jelas sampai detik ini waktunya datang, ini waktunya PKB apa Gus masih Jazil? tetap yakin dengan kan soal batas usia tadi. Oke. Jadi soal batas usia di dalam konstitusi itu masih belum sampai pada waktunya. Jadi sehingga kalau mencari alternatif lain yang tidak sesuai dengan konstitusi, PKB masih belum berkomentar. Karena apa? Sesuatu yang sudah jelas tidak sesuai dengan konstitusi, ditanyakan ke pakar apapun itu pasti nggak bisa. Gitu. Jadi kalau saatnya belum datang, tentu PKB tidak berpikir pada hal-hal yang apalagi disebut takut atau khawatir atau yang lain. Yang jelas sampai hari ini PKB tetap yakin dan berkomitmen dengan apa yang sudah dibangun bekerjasama dengan Partai Gerindra. Dan saya yakin Partai Gerindra juga akan menghormati, akan tetap setia dan komitmen dengan apa yang sudah menjadi janjinya. Apalagi Pak Prabowo juga kerap kali di dalam pertemuan terbuka maupun tertutup selalu mengatakan kami ini bersama Gus Muhaimin dan urusan yang terkait dengan Capres dan Cawapres dibicarakan bersama Pak Muhaimin, dan itu juga mandat dari piagam koalisi. Sebab itu kalau tadi soal yang penting jiwa muda atau apa, tidak. Kalau jiwa itu tidak ada urusannya, ini urusan konstitusi. Kalau konstitusi melarang, nggak boleh siapapun, apalagi Pak Prabowo yang menurut saya prajurit yang setia gitu ya, satria begitu, sehingga menurut saya tidak akan melanggar konstitusi. Oke, tapi kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Pak Prabowo mengatakan politik Indonesia ini adalah bermusyawarah. Nah, saya penasaran ini, sekalipun konstitusi masih belum mengizinkan, tapi pernah nggak sih nama Gibran ini dimusyawarahkan di internal Gerindra dan PKB ketika bertemu? Sekali lagi, musyawarah itu dalam batas-batas sesuatu yang konstitusional. Kalau tidak konstitusional, meskipun musyawarah itu bukan musyawarah namanya, tapi merongrong konstitusi. Oleh sebab itu, kita tetap harus tegak lurus pada konstitusi siapapun itu, apalagi menyangkut misalkan Partai Gerindra yang menjadi mitra kami. Jadi tidak mungkin Partai Gerindra akan misalkan melanggar konstitusi atau memusyawarahkan sesuatu yang melanggar konstitusi. Nah, nanti justru kita tunggu saja pada saatnya kalau memang konstitusi menyatakan apa, ada perubahan misalkan, ya tentu kita akan bersikap. Tapi kalau hari ini
kita bersikap sesuai konstitusi saja, karena apalagi menyangkut usia presiden dan wakil presiden itu ada dalam undang-undang, dan DPR bersama pemerintah bersepakat tidak ada revisi atau perubahan undang-undang pemilu. Jadi clear menurut saya. Oke. Baik, saya ke Mas Relly. Ada statement Bara JP yang mendukung Gibran untuk meneruskan ayahnya. Ini dalam konteks apa? Perlu diperjelas ini. Apakah dalam konteks cawapres di kancah perpolitikan nasional atau bagaimana, Mas Relly? Ya, meneruskan pembangunan ataupun keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Saya rasa kita Bara JP dari awal sampai saat hari ini tegak lurus ke Pak Jokowi. Kalau kita bicara masalah gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut, saya rasa masih terlalu jauh kita hari ini berbicara usia 35 tahun itu Mas Gibran. Tapi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa terjadi, ya kami akan all out dengan sendirinya ke Gibran ya. Kalau Bara JP konsen. Oke, bergeser ke Gibran sebagai cawapres berarti ya, Mas Relly ya? Ya. Bergeser pasti ke Gibran kalau konstitusi mengizinkan ke Gibran untuk sebagai cawapres, begitu? Iya, tapi kan kalau persoalan partai Mas Gibran itu pasangan dengan Pak Prabowo atau pasangan juga dengan Mas Ganjar, kita kan nggak tahu. Yang jelas Bara JP tegak lurus terhadap Jokowi. Apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dari awal kami adalah relawan Jokowi ya. Jadi sampai dengan hari ini kami menunggu arahan Bapak Jokowi. Nggak ada keputusan di luar itu. Oke, begitu. Baik. Ya, saya ke Mas Toto deh. Ketika secara regulasi duet Prabowo Gibran ini juga masih belum memungkinkan begitu ya. Tapi kalau kita lihat Mas Toto di permukaan, narasi ini terus digaungkan, kedekatannya juga terus dipertontonkan begitu. Tujuannya apa kira-kira Mas Toto? Ini ada dua hal yang harus dilihat dengan kacamata yang berbeda ya. Yang pertama kalau terkait dengan Gus Jazil, artinya pencapresan Prabowo yang awalnya katakanlah ada komitmen terkait dengan Caimin, lalu kemudian sekarang agak berubah. Kalau kita lihat urutannya ya, dari tahun lalu mungkin 11 bulanan itu atau 12 bulan mungkin sudah jadi ini partai pertama yang langsung diikat namanya PKB. Tapi ternyata akhirnya dibuka oleh PKB bahwa kesepakatannya adalah Caimin menjadi cawapres. Belakangan nama Caimin hampir tidak pernah tersebut, muncul nama Erick Thohir yang kita tahu sangat dekat dengan Jokowi. Lalu muncul nama Gibran yang bukan hanya dekat tapi anak kandung dari Jokowi. Ini yang menurut saya jadi problem. Ini bukan tentang masalah siapa cawapresnya Pak Prabowo, tapi di situ kalau kita lihat kan ini berjalan beriringan dengan berubahnya strategi Pak Prabowo yang bukan fokus pada personal branding atau kekuatan partainya, tapi mendekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Mungkin minder ya, 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, berusaha melekatkan dirinya. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam integrated marketing communication-nya, billboard-nya, postingan yang paling sering muncul di sosmednya, sampai kemudian pilihan kepada cawapresnya. Ini yang menyebabkan kemudian perdebatan kemudian akhirnya menjadi polemik ya koalisi ini begitu. Dan buat saya ini nggak sehat kalau kemudian memang diartikan bahwa pemilu itu adalah sebuah suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelumnya. Itu otoritarianisme loh, bukan sebuah demokrasi kalau itu terjadi. Seberapa kuat pun dan seberapa bagus pun presiden sebelumnya, itu makna dari demokrasi diserahkan kembali kepada rakyat, bukan kepada presiden sebelumnya. Mau approval ratingnya 100% pun makna dari mekanisme demokrasi seperti itu. Itu poin pertama terkait dengan polemik Pak Prabowo dengan munculnya nama Gibran. Yang kedua, saya harus mengkritik teman-teman yang menggunakan istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden. Karena masuk tadi dalam pengertian demokrasi yang ditentukan oleh pemimpin sebelumnya. Apalagi ketika berbicara Gibran, kita tahu tadi Bang Gus Jazil sudah mengatakan konstitusinya saat ini mengatakan tidak boleh
DPR juga menyepakati dilempar saja ke MK. Bayangkan kalau MK yang kemudian sekarang ketuanya adalah ipar dari Pak Jokowi meloloskan sebuah pasal yang kemudian memungkinkan anaknya maju ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang saya sering sebut sebagai demokrasi ala Harmoko. Jangan jerumuskan Pak Jokowi kemudian menjadi Pak Harto dengan istilah tegak lurus, menunggu instruksi Bapak Presiden. Kalau kemudian puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi, buatlah sebuah mekanisme demokratis, doronglah partai-partai ini untuk menguji siapa capres yang paling pantas dan punya kapabilitas meneruskan pembangunan Jokowi. Jangan diterjemahkan kemudian menjadi mendorong anaknya atau siapapun yang berasal dari keluarga Pak Jokowi didorong. Itu bukan hanya akan pertama merusak nama baik Pak Jokowi yang lahir dari sebuah mekanisme demokrasi dan bukan siapa-siapa, bukan ketum partai, bukan bangsawan politik. Dan karena alasan itu, seingat saya, teman-teman relawan itu kemudian membentuk komunitas bernama relawan karena ingin mendorong supaya partai-partai memilih orang ini yang dianggap sangat baik. Loh, kok kemudian relawan-relawan ini yang atau PSI misalnya yang menggunakan metode seperti layaknya partai-partai yang sering mereka kritik, tegak lurus dan kemudian tidak fokus pada nilai-nilai yang mereka yakini dulu dalam konteks demokrasi. Itu sih menurut saya catatan yang perlu kita bahas secara substantif. Jadi ini bukan Prabowo, Ganjar atau Anies, tapi ini tentang bagaimana memaknai proses demokrasi dalam 2024. Oke, jadi tadi ada satu hal yang saya tangkap, ini adalah salah satu upaya dari Prabowo Subianto untuk mendekatkan dirinya dengan figur Joko Widodo di pemilu 2024 untuk bisa meraup kemenangan. Tapi saya tadi juga mengutip dari omongannya Mas Toto bahwa janganlah apa-apa tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Nah, saya mau minta tanggapan Mas Relly soal kritik dari Mas Toto. Ini demokrasi ala Harmoko udah. Baik, kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.